awalnya ya udah kita coba berjemur supaya nanti make up nggak terlalu tebal, ternyata sama aja. Pernah jatuh sih, waktu itu ada satu adegan aku jatuh gitu, tapi nggak sengaja. Sebenarnya awalnya cukup pede karena aku tahu aku cukup fleksibel, tapi ternyata nari ini Hai Sobat Great, aku Rishal Skoniki berperan sebagai Sari di film Syirik. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol. Film Syirik ini tentang satu remaja laki-laki yang baru pulang dari pesantren, dia kembali ke desanya. Intinya untuk menyelamatkan desa itu dari kegelapan lah ya, dan kesyirikan gitu. Dan aku di sini sebagai korban, aku sebagai korban yang ingin ditumbalkan. Yang ditumbalkan, tapi terselamatkan. Aku Sari ini jadi sangat amat lugu dan polos ya. Tapi di sini dia dilanda dengan kebingungan antara pilih untuk patuh dengan ibunya atau memilih first love-nya dia, yaitu Said. Dan dia dengan berat hati akhirnya harus merelakan salah satunya. Gak bisa menjadi dua ya? Nonton ya nanti ya. Oke. Nah tapi ada pendalaman karakter sini nggak sih? Kalau lihat dari maksudnya juga ini kan kamu menari segala macam, ada pendalaman? Ya, ini salah satu dari bagian pendalaman karakter aku. Aku selain research ya, waktu itu aku juga kita ambil workshop. Aku ada workshop nari itu lumayan ketat banget, dalam seminggu kita ada beberapa kalian lumayan sering, beberapa jam setelah itu reading dan terus berlanjut seperti itu. Jadi kita dari siang ketemu malam selalu bersama-sama sama peran pemain lainnya. Untuk menarinya sendiri gimana? Luas kan atau awal-awal kaku? Sebenarnya awalnya cukup pede karena aku tahu aku cukup fleksibel, tapi ternyata nari ini harus on point gitu, dan dia gunain pinggul kan banyak, jadi situnya tuh harus beneran fleksibel, sedangkan aku sendiri punya masalah pinggang, punggung, kaki, jadinya juga nggak gitu kuat. Palingan tantangannya sih ada di situ. Semoga sih memuaskan ya hasil tadi ya. Tapi aman sama proses syutingnya? Aman aja. Mungkin susahnya tuh ngafalin koreografinya kali ya. Ngafalinnya cukup susah karena bukan kayak dance biasa dong pastinya. Kalau dance biasa kayaknya lebih gampang masuk, tapi kalau ini tuh banyak banget yang harus dipelajarin. Sosok polos kali ya. Kalau aku sih ada polosnya, cuman mungkin nggak sepolos Sari seperti ini gitu. Baiknya sama, baiknya dan cerianya sama. Oke. Mungkin ada satu hal, tapi aku nggak tahu ini masuknya ke arah mana ya. Aku itu diharuskan pakai make up seluruh tubuh supaya kulit aku bisa jadi sama matang gitu. Karena sebelumnya selama proses reading dan workshop, aku dan Rasya sebenarnya kita juga ada misi kecil untuk membuat kulit kita lebih sama matang. Kita coba waktu itu kita dikasih kelas tenis, enggak kelas sih, cuman harus main tenis, pokoknya ngelakuin aktivitas di bawah sinar matahari, tapi ternyata nggak terlalu tidak berhasil gitu kan. Awalnya ya udah kita coba berjemur supaya nanti make up nggak terlalu tebal, ternyata sama aja. Ternyata ya nggak ada perubahan drastis. Nah jadi dari situ setiap hari kita berdua sama-sama harus di make upin full gitu, foundation semuanya, dan itu yang aku nggak expect sih. Aku nggak bakal ngira kalau wah ternyata secapek itu ya, kita jadi harus datang lebih pagi, kita bangun harus lebih pagi, perjalanannya juga jauh gitu. Belum lagi dihapusnya itu handuk di hotel pada itu semua. Karena udah mencoba alam itu tetap nggak bisa ya? Tetap nggak bisa, sampai udah pakai kayak tanning oil gitu loh, nggak bisa, gagal, gagal. Sama rasanya gitu berarti. Justru pengalaman barunya adalah syuting film horor dengan
suasana syuting yang nggak horor sama sekali. Karena di sini semua pemainnya kita sama-sama kayak keluarga banget ya. Om Totos, Om Doni, Kak Kinar, dan Kak kita termasuk dengan Rasya, kita sama-sama bergabung banget gitu. Dan aku sebagai yang anak muda sendiri nggak kerasa tertinggal. Karena kita sama-sama bercanda bareng, semua kita obrolin bareng. Jadinya vibes di lokasi syuting pun kebawa enjoy dan asik. Justru malah kayak kocak gitu. Malah bukan horor gitu ya, bukan horor situasinya ya. Nah itu juga, alhamdulillahnya untuk aku nggak ada. Alhamdulillah untuk aku sama sekali nggak ada, tapi aku pernah jatuh sih. Waktu itu ada satu adegan aku jatuh gitu. Tapi nggak sengaja. Kita lagi naik sepeda, gubrak jatuh. Langsung memar semua. Terus gimana? Dihentikan sih enggak, tapi jadi lebih melemah aja kondisi fisiknya. Tapi aman kan setelah itu? Aman. Kalau menurut aku sendiri, syirik kan bentuk untuk kita menduakan Tuhan ya. Kita tidak percaya dengan Tuhan dan malah percaya dengan hal-hal gaib lainnya yang menawarkan kita hal-hal yang memancing gitu. Tapi dengan cara yang buruk. Itu sih. Pernah ngalamin, jangan sampai ya mungkin ya, pernah mendengar atau tahu nggak sih emang ada? Tahu sih, tahu ya, tapi nggak pernah sedalam ini. Nggak pernah tahu sampai syirik tuh ternyata sampai segininya ya. Kalau dari Sari, aku rasa Sari itu pengen kasih tahu ke teman-teman kalau sedihnya mengorbankan salah satu dari kedua hal yang kita sama-sama cintai gitu, ibu dan kekasih gitu kan. Kita antara mau jadi anak yang patuh atau kita mau melanjutkan hidup kita bersama dengan kekasih. Itu sih sedihnya, pengorbanan dan kebingungan. Pastinya untuk gimana kita tidak keluar dari jalan yang seharusnya ya. Ini mengingatkan kita untuk selalu ikut dengan ajaran agama kita masing-masing. Syirik bisa ditonton tanggal 19 Juni 2025. Oke, persiapan apa nih yang harus disiapin Sobat Grid buat nonton? Popcorn, pasangan siapin ya. Nanti biar bisa terus peluk. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.